Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martono SPD, peserta Latsar CPNS tahun 2021 dari Kabupaten Lombok Utara, akan memaparkan tugas individu yaitu isu instansi di tempat saya bertugas di SDN 5 Akar-Akar dengan Coach Ibu Nur Hikmah SIP M. Hum. Sebelum kita masuk ke isu instansi, terlebih dahulu izinkan saya menyampaikan definisi daripada isu kontemporer. Isu kontemporer terdiri dari dua kata, yaitu isu dan kontemporer. Isu sendiri diartikan sebagai masalah yang dikedepankan atau untuk ditanggapi dan sebagainya, dan kontemporer berarti semasa atau waktu yang sama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang dan menjadi trending topik atau ramai dibicarakan pada masa kini. Hasil identifikasi atau scan isu instansi yang terjadi dan berpotensi menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, maupun tantangan di SDN 5 Akar-Akar. Dari observasi sederhana yang saya lakukan, saya menemukan ada 4 isu instansi. Yang pertama, kurangnya kemampuan literasi siswa kelas 5 di SDN 5 Akar-Akar. 2. Kurangnya perhatian orang tua siswa kelas 5 dalam memfasilitasi kegiatan pembelajaran di SDN 5 Akar-Akar. Yang ketiga, rendahnya kemampuan berhitung siswa kelas 5 di SDN 5 Akar-Akar. Dan yang keempat adalah kurangnya kesadaran mencuci tangan siswa di SDN 5 Akar-Akar. Analisis terpisah isu kali ini dengan menggunakan teknik USG. Sekilas tentang teknik USG. USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. U. Urgency. Seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas. S. Seriousness. Seberapa serius isu tersebut perlu dibahas. Growth. G. Seberapa besar kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang dan bahkan menjadi memburuk bila tidak dicari pemecahan masalahnya. Sebelum kita menganalisis, terlebih dahulu kita akan membuat tabel bobot penetapan kriteria kualitas isu dengan USG. Bobot di sini menggunakan 1 sampai dengan 4 dengan keterangan 1 jika tidak berpengaruh, 2 jika cukup berpengaruh, 3 jika berpengaruh, dan bobot 4 diberikan jika sangat berpengaruh. Adapun hasil analisis isu instansi dengan alat bantu teknik USG dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 4 ditemukan hasil sebagai berikut. Isu yang pertama, kurang kemampuan literasi, memperoleh skor 9. Kurangnya perhatian orang tua siswa, memperoleh skor 7. Rendahnya kemampuan berhitung siswa kelas 5, memperoleh skor 8. Dan kurangnya kesadaran mencuci tangan, mendapatkan skor 10. Dari skor yang tampak di tabel, menunjukkan bahwa isu yang keempat, yaitu kurangnya kesadaran mencuci tangan, menjadi prioritas utama. Kemudian prioritas kedua, kurangnya kemampuan literasi. Prioritas ketiga, rendahnya kemampuan berhitung. Dan prioritas keempat, kurangnya perhatian orang tua siswa. Ini menunjukkan bahwa isu yang nomor 4 adalah isu yang terpilih. Dan demikian maka core isu atau isu utama dari analisis kali ini adalah kurangnya kesadaran mencuci tangan. Untuk menganalisis isu utama yang telah terpilih, kali ini saya menggunakan teknis analisis mind mapping, di mana metode ini menggunakan citra visual dan prasarana grafis yang tentunya akan mempermudah pikiran kita untuk membayangkan suatu objek sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan. Lingkaran merah di tengah merupakan isu utama yang terpilih, yaitu kurangnya kesadaran mencuci tangan. Kemudian ada 4 gambar merah menunjukkan penyebab terjadinya masalah. Yang pertama, kebiasaan sebelumnya yang jarang mencuci tangan. Yang kedua, kurangnya fasilitas tempat cuci tangan di sekolah. Yang ketiga,
kurangnya pengawasan oleh guru di sekolah, dan yang terakhir, sering lupa mencuci tangan saat di sekolah. Adapun solusi yang dapat kita berikan, yang pertama, memasang spanduk berisi seruan pentingnya mencuci tangan. Yang kedua, menambah jumlah ember tempat cuci tangan di sekolah. Yang ketiga, sering mengingatkan siswa akan pentingnya mencuci tangan. Dan yang terakhir, sering mengingatkan siswa peserta didik akan pentingnya manfaat mencuci tangan. Demikianlah analisis isu utama dengan menggunakan mind mapping. Demikian pula hasil isu instansi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.